Ya, ikut saya lagi gendong-gendong ini ya makanan aqua. Terus dia bilang, ku pecah-pecahin nanti kepala kalian. Aku ketawa aja dalam hatiku, siapa orang ini berani mecah-mecahin? Iya, saya kaget ya, pecah-pecahin kepalamu. Ya kemarin saya ketawa, udah kami ibadah. Ya saya tunggu-tunggu, dia nggak datang-datang karena saya bilang nanti selesai ibadah kau jumpain saya. Dia nggak jumpain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta mantan maling motor, teman-teman, kembali membuat statement yang jelas-jelas ngelantur ya. Jadi udah lama nih kita nggak membahas pendeta M3, pendeta mantan maling motor ya. Siapa lagi kalau bukan pendeta Risuli Lubis. Baru-baru ini Risuli Lubis berkali-kali membuat konten yang cukup menghebohkan teman-teman. Yang cukup membuat kita bertanda tanya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, judul dari video-video dia belakangan ini menuduh ada kelompok orang yang tidak suka dengan pelayanan dia di gereja tanpa tembok. Bahkan dia katakan kelompok tersebut ingin memecahkan kepala pendeta Risuli Lubis. Jelas-jelas ya, kelompok tersebut tidak mewakili agama. Karena jelas orang tersebut yang mau pecahkan kepala dia, itu adalah sekelompok preman. Risuli Lubis yang ngomong, bukan saya. Dia bilang itu adalah preman. Jadi kenapa dibenturkan seakan-akan kelompok tersebut tidak senang dengan pelayanan gereja tanpa temboknya? Seakan-akan orang tersebut marah karena pelayanan Risuli Lubis. Ini kan konyol. Bahkan dia bilang kelompok tersebut nyungsep kena azab. Saya tunggu videonya. Entah mana azabnya. Jadi memang Risuli Lubis itu sama dengan Polycardos yang lain, yang sering sekali kita lihat video-videonya orang kena azab lah. Uni Rifa kena azab lah, Bang Zuma kena azab lah, Dokter Akal HMC, innalillahi lah. Ya kena azab lah. Wah, luar biasa video-video mereka teman-teman. Konten-konten mereka semua mengatakan orang kena azab, padahal kalau kita lihat sepak terjang, kita lihat perjalanan apologet Islam itu makin solid, makin kuat. Bahkan mohon maaf ya, makin makmur. Beda dengan sebelah yang sampai detik ini masih cakar-cakaran, masih ribut, masih bingung. Bahkan makin ke sini hidupnya makin menyedihkan. Makin menyedihkan. Kita lihat bagaimana nasib satu persatu para Polycardos. Tahun 2024 ini kita melihat bagaimana Uti Watimena ya. Uti Watimena meregang nyawa. Tahun lalu kita tahu ada domba kecil, ada mengapul sagala. Setiap tahun kita disuguhkan dengan bagaimana azab menimpa mereka. Tapi kita nggak lebay. Kita nggak lebay seperti mereka. Entah apa aja video yang mereka buat. Hanya menjual kebohongan. Menjual angin surga kepada para laskar Polycardos supaya mereka senang. Bahkan kalau kita lihat ya teman-teman, bagaimana nasib mereka itu kalau berani melakukan mubahalah. Kemarin tuh pendeta Tokyo babak belur, hidupnya sengsara setelah berani mubahalah dengan Bang Ali, Ustadz Ali, dan juga Kores. Menyedihkan mereka teman-teman. Sangat menyedihkan. Inilah saya bilang kalau agama yang menjual kepalsuan. Menjual mukjizat palsu. Menjual Tuhan palsu. Mereka kira kekuatan supranatural yang terjadi, yang mereka tunjukkan itu dari Tuhan. Padahal dari roh jahat. Itu dari roh jahat teman-teman. Kalau kita bicara mistik-mistik ya, yang bisa melakukannya bukan cuma malaikat, bukan cuma Tuhan. Setan juga lakukan itu. Kalau kita bicara supranatural. Dan saya yakin, Risuli Lubis, pendeta mantan maling motor, beserta para Polycardos lainnya, itu adalah penganut ajaran sesat. Karena mereka bukan Kristen. Mereka bukan Kristen, mereka hanya menumpang nama Kristen.
Mereka hanya menjual kekristenan, menggunakan title pendeta. Padahal kelakuan mereka nggak pernah benar kita lihat. Ya, mohon maaf saya katakan. Kita bermasalah dengan orang-orang ini. Yang suka menjual kebohongan, mempengaruhi saudara-saudara kita. Nyerempet-nyerempet, menjelekkan agama Islam. Kita nggak ada masalah dengan Kristen. Beda dengan mereka. Kalau mereka selalu mengatakan, musuh mereka adalah agama Islam, bukan orangnya. Orangnya nggak ada masalah. Agamanya yang ingin mereka hancurkan. Itu kalau mereka. Itulah kenapa kita akan terus untuk melawan fitnahan mereka ini. Dan sekali lagi, yang kita lawan adalah oknum ya. Oknumnya yang nggak benar ini. Oke, kita coba tonton dulu video dari Pendeta Rizuli Lubis, dan ini cukup bentar. Tetapi saya minta kalian benar-benar cermati kata per kata. Supaya jangan salah. Nanti kita akan putarkan ya dengan sangat lengkap ini soalnya. Dan saya akan jelaskan. Saudaraku yang saya kasih. Iya kan? Iya, saudaraku. Jadi pergi ke orang pintar, ke dukun, ke macam-macam, saudara. Iya kan? Dia nggak pergi ke Yesus. Kenapa? Karena saudara dia nggak kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Haleluya. 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 Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Dan Tuhan atas semua kita yang ada di sini. Dan dia Tuhan atas semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau Anda tahu Feng Shui atau Hong Shui, ya, ini orang-orang Tionghoa, ya dia percaya Hong Shui, Feng Shui. Saudara, jadi kalau mau buat rumah harus lihat ya di mana ini arahnya, ini harus kemana ya, supaya rezekinya banyak. Saudara, Hong Shui, Hong itu artinya angin, Shui artinya air. Haleluya. Jadi saudara, kalau Yesus waktu itu pakai budaya Tionghoa, dia akan katakan begini, Hong, diam, Shui, teduh. Hong, diam, Shui, teduh. Yesus, Tuhan atas Hong, Tuhan atas Shui. Dialah Tuhan, di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah. Haleluya. 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 Jadi jangan main-main ya sama Tuhan Yesus ya. Jangan main-main. Saya selama pelayanan di sini sudah 4 kali dipalak preman, tidak pernah saya kasih sepeser rupiah pun. Sampai berapa waktu yang lampau, ya lagi sama, saya nggak usah sebut namanya ya, yang di sini ya, ikut saya, lagi gendong-gendong ini ya makanan, aqua, terus dia bilang, ku pecah-pecahin nanti kepala kalian. Aku ketawa aja dalam hatiku. Siapa orang ini berani mecah-mecahin? Iya, saya kaget ya, pecah-pecahin kepalamu. Ya kemarin saya, anak saya, 2 ini ya. Ya, kita bawa ke Mabes Polri aja, penjagaan aja bilang, "Stop!" Iya kan? Ini saya bawa anak saya. Ya ini kok siapa orang ini? Saya pikir 4 orang seperti ini lawan anak saya 1 cecar nggak mungkin bisa mengalahkan. Kalau nggak percaya kita tes. 1. Nih saya pilih. Lihat tangannya itu. Saudara sekali libas, diam. Jadi saudaraku yang sakit, orang ini otaknya di mana, nggak berpikir. Makanya saya ketawa aja. Saya ketawa, udah kami ibadah. Ya saya tunggu-tunggu, dia nggak datang-datang. Karena saya bilang nanti selesai ibadah kau jumpain saya. Dia nggak jumpain. Ya, ada beberapa kali lah kami ya dipalak-palak preman. Tapi saya nggak pernah kasih 1.000 rupiah pun. Karena saya tahu Yesus Tuhan atas Hong, Tuhan atas Shui. Apalagi dia. Siapa dia? Dia aja kalau diperhadapkan dengan Hong pasti takut.
Apalagi diperhadapkan dengan sui yang lagi bergelombang, dia takut. Tapi Tuhan bilang, hong diam, sui teduh. Hong diam, sui pun teduh. Haleluya. 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 Inilah bukti Tuhan kita maha kuasa. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita bukan Tuhan asal Tuhan, tapi Tuhan yang maha kuasa. Karena itu tetap percaya. Haleluya. Sampai kapanpun tetap percaya. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, karena Tuhan ada beserta kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Tidak mungkin ada. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudara, Tuhan Yesus ini, saudaraku yang sekasih, ini bukan dia yang mengaku dirinya Tuhan. Beda, ada Tuhan yang mengaku dirinya Tuhan. Weh, aku Tuhan, sembahlah aku. Enggak. Iya, dia enggak gitu. Kalau kalian baca di kitab-kitab tertentu, Tuhannya mengaku sendiri. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Makanya banyak orang yang nggak paham selalu tanya, kalau Yesus Tuhan, di mana Yesus mengatakan, aku Tuhan, sembahlah aku. Saudara, kalau hanya berkata, ngomong begitu, aku pun bisa sekarang. Maaf ya, ini maaf. Bisa dong, aku Tuhan, sembahlah aku, bisa kan? Bisa. Tapi kalian nggak percaya saya Tuhan. Kenapa? Karena ketika Hong datang, saya lari. Ketika Sui datang, saya lari. Betul nggak? Jadi saudara, Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tetapi perbuatan-perbuatan ajaib yang dia lakukan, inilah yang membuat manusia-manusia di zaman itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada nabi rasul yang lain yang bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Karena dia Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa, di sana tepuk tangan. Tapi datangnya telat. Haleluya. Haleluya. Saya yakin saudara, ya, Anda tidak bisa undang pendeta khotbah yang seperti ini. Ya, nanti datang pendeta paling saudara-saudara. Haleluya. Lama-lama susu darah. Haleluya. 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 Jadi Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tapi pada zaman itu, orang berbondong-bondong datang untuk sujud di bawah kaki Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah menolak. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara baca baik-baik, saudara, ya, ketika Thomas sujud di bawah kaki Yesus, dia bilang, Engkaulah Tuhan dan Allahku, ya, Lord and my God, ya, Tuhan Allah, Kaulah Tuhan dan Allahku, ya, haleluya, haleluya, iya, saudara, dia katakan Kaulah Tuhan dan Allahku. Yesus tidak menolak, ya, Yesus, dia bilang, karena kau melihat, maka kau percaya. Haleluya. Berbahagia orang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Haleluya. Propaganda yang dia buat seakan-akan kelompok tersebut ingin memecahkan kepala dia lantaran pelayanannya. Padahal itu preman yang istilahnya apapun yang kamu lakukan di sana, mereka akan minta uang. Bahkan saya pernah kan, dengan Bang Andi, dengan Kores ke tempat tersebut. Lokasi gereja tanpa tembok pendeta mantan maling, itu adalah di belakang Masjid Istiqlal. Kami ke sana. Dan kami dikerumunin oleh preman juga. Ada beberapa preman yang minta uang. Padahal kami datang ke sana hanya membagikan makanan. Tiba-tiba ada yang minta uang reman. Saya ingat sekali ya,
Saya langsung masuk mobil, saya tidak pedulikan. Saya ajak Bang Andi cabut sama Kores. Datang si Kores, pergi pula ngomong dulu. Wah, itu kacau teman-teman. Kacau sekali, saya ingat sekali ya. Itu malam, tiba-tiba kami mau balik ke mobil, di depan mobil kami sudah ditungguin. Sudah ditungguin sama sekelompok orang, dan mereka meminta uang. Alasannya pertama minta makan. Kami bilang sudah habis. Terus dia bilang, ya sudah bang, uang saja. Kami bilang nggak ada. Ngotot. Saya langsung masuk ke mobil, hidupin mobil, mau cabut. Rupanya Kores ketinggalan. Kores masih ngomong. Terus saya keluar dari mobil, saya tarik Kores, suruh dia masuk, baru kami cabut. Baru saya bilang sama Kores, kenapa nggak langsung masuk? Dia bilang, nanti kita dilemparin gitu. Saya nyelamatin mobil kamu, nanti dilemparin mobil kan jadi masalah. Saya bilang, ya nggak mungkin juga. Hanya karena kita nggak mau diperas, nggak mungkin dia lempari batu. Tenang aja, gue bilang. Ini negara hukum, santai. Sama seperti Risuli Lubis, dia sadar bahwa ini negara hukum, nggak bisa sembarangan. Ya kita tahulah cara preman itu seperti apa. Ya mereka mencoba kan begitu. Tapi kan dia lihat lawannya juga. Lawannya bisa nggak diperas. Kalau nggak bisa ya juga mundur. Sesimpel itu kok. Dan ini tidak mewakili agama. Jangan dibuat seakan-akan kelompok preman yang ingin mecahin kepala Risuli Lubis itu marah karena pelayanan gerejanya. Nggak ada hubungannya. Nanti jangan digiring seakan-akan, nah, kalian tahu sendiri, kelompok mana yang tidak suka pelayanan gereja? Nggak ada. Yang tidak suka dengan gereja berdiri, itu dari Kristen sendiri. Ini yang kalian harus tahu. Yang tidak suka ada gereja berdiri, itu adalah Kristen sendiri. Bukan saya ngomong. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja. Saya dengar dari pendeta tertentu. Satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Ini supaya clear. Supaya jangan jadi fitnah. Ya, kalian harus tahu itu. Yang nggak suka adalah gereja lain. Nggak ada umat muslim. Ya. Terus, Risuli Lubis ngomong gini, kalau ada Tuhan di pihak kita, siapa yang berani melawan? Siapa yang bisa melawan kita? Yes. Kalau Tuhan yang benar ada di pihak kita, kita mengikuti Tuhan yang benar, nggak ada yang perlu kita takutkan. Ya. Kalau kita punya Tuhan, kenapa kita harus takut? Itu udah manusiawi, tapi kita lihat. Yang selama ini ketakutan siapa? Coba saya tanya. Siapa yang selama ini ketakutan? Ketakutan nggak jelas. Framing, wah kita terzolimi, kita tersakiti. Ya, siapa? Artinya mereka nggak percaya pertolongan Tuhan. Kalau kita santai saja, dan selama ini kita sudah buktikan, mau gimana pun Polycarpus itu menghujat,
membuat siasat, strategi busuk untuk menghancurkan Islam, untuk mencelakai para apologet Islam. Semua gagal total. Tahun lalu, Wak Donat mencoba mencelakai saya. Kumpulkan semua para donatur pembenci Islam. Kumpulkan semua Polikardus dan laskarnya. Mereka kumpulkan uang, kumpulkan koneksinya. Bagaimanapun harus celakai saya. Bahkan sudah bawa-bawa nama Tuhannya. Ini Tuhan kita sudah ikut ini. Pasti dia celaka gitu kan. Wah, pasti celaka. Tapi terbukti. Gagal. Waktu KC juga sama. Ini Tuhan sudah beserta kita. Pasti menang. Kena vonis paling maksimal. Ini kan penghujatan kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan ada di pihak yang gagal. Seakan-akan Tuhan itu adalah bawahan dia yang bisa dia perintah dalam nama gitu kan. Saya katakan dia tidak akan melihat tahun 2023. Luar biasa, Tuhan diperintah. Ya. Jadi memerintahkan Tuhan untuk mencelakai orang. Itu mereka, teman-teman. Masih ingat ya? Bagaimana mendiang pendeta besar mengapul segala, mengatakan apa? Julius tidak akan melihat 2023. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang tidak lihat 2023? Mengapul. Jadi janganlah menjual-jual nama Tuhan, apalagi memerintahkan Tuhan. Konyol. Kamu menyembah Tuhan yang salah, Tuhan akan biarkan. Allah akan, ya sudah, itu kamu tersesat. Tapi jangan sedikit-dikit kamu jual nama Allah. Kamu udah salah jalan, kamu jual nama Allah. Ini kurang ajar. Ya, ini kurang ajar. Terus Risuli Lubis bilang apa? Yesus bukanlah Tuhan yang suka mengaku dirinya Tuhan. Ya, nggak meminta kepada umatnya untuk menyembah. Dia bukan Tuhan seperti itu. Nggak pernah meminta jemaat atau umatnya menyembah. Beda sama agama lain. Dikatakan kan seperti itu sama dia. Beda sama agama lain. Ada tuh di agama lain. Di kitabnya, orangnya. Ya, Tuhannya bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Halo? Langsung saja sebut nama. Agama mana yang Tuhannya menyuruh menyembah dirinya? Itu semua agama. Kecuali Buddha. Karena Buddha, Tuhannya ya bukan sang Buddha. Hindu, disuruh. Ya, Zeus, nyuruh juga. Zeus suruh menyembah dia. Agama yang lain sama. Agama Islam, yes. Yahudi juga sama. Yahudi juga sama. Konsekuensi logis dari apa yang disampaikan Risuli Lubis, itu malah kacau. Malah mempermalukan dirinya. Kenapa? Di sini dia malah menunjukkan bahwa Tuhan yang disembah oleh Risuli Lubis itu bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Padahal pendeta Andre Tungtung udah setengah mati dari kemarin buat konten. Udah setengah mati mengatakan Tuhannya umat Yahudi beda dengan Islam, tapi sama dengan Kristen. Setengah mati dia nyamain-nyamain. Sedangkan Risuli Lubis malah mempermalukannya. Jelas-jelas Yesus adalah manusia. Yesus mengaku sebagai utusan. Tetapi kalian tuhankan. Kalian tuhankan. Ya, Yesus nggak pernah mengaku Tuhan, tapi kalian tuhankan. Itu sesuatu yang fix. Kalau kita melihat, apakah Tuhan yang ada di perjanjian lama, itu adalah Tuhan yang menyuruh umatnya menyembah, nah, itu baru kita cek, baru kita uji. Ya, ini Alkitab Sabda ya, bukan Alkitab HMC. Di Keluaran 4:23, sebab itu aku berfirman kepadamu, ya aku di sini adalah Tuhan, berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tuhan menyuruh apa? Menyuruh umatnya membiarkan anak-anak mereka untuk pergi beribadah kepadanya. Kalau enggak, anaknya mati. Oke? Ini perintah untuk beribadah. Keluaran 7:16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan,
biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ini perintah dari Tuhan. Aulanya orang Ibrani. Ya, aulanya orang Ibrani. Untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Apa itu beribadah? Sujud menyembah. Menurut edisi debutar ya. Keluaran 8. Ya. Nih. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Ya, perintah Tuhan ini ya. Sabda Tuhan, firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Perintah apa? Beribadah. Ya, perintah untuk beribadah, menyembah, menuhankan Tuhan. Yesaya 66:23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Ini firman Tuhan. Ini perintah Tuhan. Menyuruh manusia datang sujud menyembah. Sudah sangat clear ya, bahwa Tuhan yang ada di perjanjian lama itu adalah Tuhan yang menyuruh menyembah kepada dirinya. Kalau Yesus nggak pernah, yes. Artinya Yesus bukan Tuhan. Sesimpel itu kok. Itu konsekuensi logis. Konsekuensi logis, Yesus tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan di perjanjian lama, artinya itu bukan dirinya. Kalau Allah, yes, lakukan yang sama. Jadi bagi teman-teman, bagi para penganut pasukan Laskar Polycarpus, orang-orang yang mengikuti pendeta mantan maling motor, bertobatlah. Ya, bertobatlah, lihatlah Tuhan yang benar. Kalau kita lihat bagaimana kelakuan Yesus. Ya. Yesus dengan jujur mengatakan siapa dirinya. Kecuali, ya ini kecuali nih, saya kasih contoh nih. Yesus saat turun ke dunia, saat ada di dunia, dia diam. Dia nggak pernah ngomong siapa dirinya. Nggak pernah mengatakan siapa dirinya. Dia cuma pelayanan. Itu boleh, kalian jadi tanda tanya. Siapa ini ya? Tuhankah atau Nabi? Karena dia nggak pernah ngomong apapun. Tapi kenyataannya, Yesus ngomong kalau dia hanya utusan. Saya ambil contoh yang simpel gini. Ada seorang kakek tua mengunjungi pabrik. Dia nggak ada ngomong apapun sama karyawan pabrik. Tapi dia mengerti, ya, mengerti seluk-beluk pabrik ini. Bahannya, lokasi toiletnya di mana, ya mesin ini mesin apa, luas bangunannya berapa, dia ngerti seluk-beluknya. Maka mungkin kalian akan berpikir, ya ini mungkin dia pemiliknya. Karena semua karyawan nggak kenal, nggak pernah ketemu dengan pemilik. Sehingga menduga kakek ini pemilik, kan dia nggak ngomong apapun. Tapi Pak kakek ini, ya, kalau kakek ini ngaku bahwa dia mengerti karena dia adalah penjaga pabrik tersebut. Dia pernah kerja di pabrik tersebut saat pabrik tersebut baru berdiri. Jadi dia adalah orang yang pertama sekali merintis menjaga pabrik tersebut, sehingga dia tahu di mana toilet, ya, di mana yang temboknya lebih tipis, apa yang akan terjadi kalau musim hujan dengan pabrik tersebut. Dia tahu semua, karena dia memang kerja dari pertama. Dan dia mengaku, dia hanyalah karyawan. Apakah itu membuat kalian, oh enggak, Bapak itu adalah pemilik, saya nggak mau tahu Bapak adalah pemilik, Bapak bukan karyawan, Bapak bukan penjaga pabrik, Bapak pasti pemilik, kan konyol. Dia udah ngomong siapa dirinya, tapi kok dipaksain. Itu sama seperti yang kalian lakukan. Yesus sudah ngomong dia utusan, ngapain lagi dipaksain? Ya, ngapain lagi? Kalian selalu memaksakan Yesus untuk jadi Tuhan. Padahal Yesus sudah bilang apa? Yang memanggil dia Tuhan akan masuk neraka. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo.
Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Enyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Nah lo, gimana tuh? Masuk neraka teman-teman. Ya. Rasul Lubis, pendeta mantan maling motor, mengatakan orang-orang yang ada di jalanan ini nggak mungkin nih bisa dengar khotbah seperti ini dari pendeta lain. Nggak mungkin kalian bisa undang pendeta lain khotbah seperti ini. Ih, luar biasa sombongnya ya. Ini ciri-ciri Polikarpus nih teman-teman. Ciri-ciri Polikarpus adalah selalu meninggikan dirinya sendiri. Ya, meninggikan dirinya sendiri seakan-akan dia yang paling hebat. Seakan-akan udah paling top lah dia. Kalian beruntung jadi jemaat dia. Padahal sial. Menurut saya sial gitu. Mau aja ditipuin. Mau aja dikecoh. Sial sekali kita. Bisa ditipu oleh orang seperti ini. Mohon maaf saya katakan. Ya. Terus dibilang sama Rasul Lubis nih. Ini yang paling konyol yang dia sampaikan nih. Haleluya. Jadi Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tapi pada zaman itu, orang berbondong-bondong datang untuk sujud di bawah kaki Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah menolak. Haleluya. Haleluya. Pada zaman itu, orang berbondong-bondong untuk sujud kepada Yesus. Ini ngawur sekali nih statementnya. Ya. Kapan orang berbondong-bondong untuk sujud kepada Yesus? Nggak ada. Yang ada itu zaman sekarang. Zaman dulu orang nggak sujud. Bahkan mamanya. Ya, mamanya aja nggak sujud sama Yesus. 12 murid juga nggak sujud. Jangan kamu sembarangan ngomong. Ya. Simon Petrus pernah sujud. Tapi waktu Yesus masih pelayanan enggak. Ya. Yang sujud menyembah Yesus, itu siapa teman-teman? Siapa? Ya, siapa yang sujud menyembah Yesus? Ini saya kasih tahu nih. Yang sujud menyembah Yesus itu adalah ini. Roh jahat. Ya, kalian baca nih. Mulai dari Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya, kalian baca aja lah nih, ya. Nanti terlalu lama nih. Karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ya, menyembah siapa? Menyembah Yesus. Jadi orang yang kerasukan roh jahat, itulah yang menyembah Yesus. Ini baru benar. Ya, ini baru benar. Orang yang kerasukan roh jahat adalah orang yang menyembah Yesus. Bukan orang berbondong-bondong untuk sujud kepada Yesus pada zaman itu. Nggak ada. Kalian yang lakukan sekarang. Sehingga kuat dugaan ya. Kuat dugaan kalau kalian ini masih mengikuti spirit dari roh jahat ini. Kalian adalah orang-orang yang kerasukan legion ini. Legion ini berkembang biak, ya, terus memasuki diri kalian sekarang. Itulah banyak sekarang jumlahnya. Kalau dulu legion, sekarang mungkin miliaran. Bukan legion lagi nih. Udah miliaran pasukan. Biar kalian tahu. Jadi clear ya, yang sujud menyembah siapa? Jangan mau dibodohi. Jangan mau dibodohi. Oke, kita lanjut. Kalau saudara baca baik-baik saudara, ya, ketika Thomas sujud di bawah kaki Yesus, dia bilang, engkaulah Tuhan dan Allahku. Ya, Lord and my God, ya, Tuhan Allah, kaulah Tuhan dan Allahku. Ya. Haleluya. Haleluya.
Iya, saudara, dia katakan, kaulah Tuhan dan Allahku. Yesus tidak menolak. Ya, Yesus, dia bilang, karena kau melihat, maka kau percaya. Haleluya. Berbahagia orang yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Haleluya. Fitnah lagi kan? Ini fitnah lagi nih teman-teman. Kalau orang yang tidak pernah baca Bible, mungkin iya-iya saja gitu. Sama seperti orang-orang tersebut. Ini kan, ya mohon maaf saya katakan, ini sebagian yang ada di pelayanan Risuli Lubis tersebut, itu malah sebagian itu adalah Muslim. Kita sudah survei. Itu sebagian besar Muslim. Kenapa mereka ikut? Karena dikasih makan. Jadi mereka ikut ya supaya dapat makan doang gitu. Mereka cuman iya membeu aja gitu. Iya gitu, nggak ngerti. Begitu juga dengan yang Kristen. Mereka nggak pernah baca Bible. Nggak pernah baca, sehingga gampang untuk dibodoh-bodohi sama Risuli Lubis. Ini kurang ajar. Ya, kurang ajar sekali ini. Pembodohan. Beda dengan cara kita untuk mengajar ya. Mohon maaf, kita tidak terima cara pembohongan seperti ini. Memelintir ajaran, sembarangan. Dikatakan Thomas sujud kepada Yesus. Tai kucing sama kamu. Ini saya tampakkan ayatnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yohanes 20. Mulai dari 24 ya, ini perikopnya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ya, alias Tuhan, Kurios. Kami telah melihat Kurios, bos kita. Telah melihat bos kita. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama kunci. Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan juga jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, Thomas di sini terkejut. Ya, sama kayak kita. Astagfirullah gitu kan. Ya Allah. Saya dikejutkan sama Goldian. Saya bilang, ya Allah, apakah Goldian jadi Allah? Ya enggak. Ya. Ini bukan artinya Goldian jadi Allah. Tapi ucapan terkejut. Ya, ucapan terkejut dari Thomas. Oke? Terus, kalau kita lihat di sini, ada nggak Thomas sujud? Poinnya adalah, adakah Thomas sujud? Nggak ada. Ya, Thomas nggak pernah sujud kepada Yesus. Jadi Risuli Lubis kembali terciduk menipu. Untuk kesekian kalinya terciduk menipu. Nah inilah mereka teman-teman. Tiada hari tanpa menipu. Tiada hari tanpa menipu. Karena tanpa menipu tidak ada kemuliaan. Ya, tidak ada kemuliaan bagi mereka. Itu sih yang mau saya sampaikan. Dan semoga Pendeta Risuli Lubis masih bisalah untuk bertobat. Hentikanlah segala fitnah dan tipu-tipuan yang Anda buat. Mengajarlah dengan jujur. Jangan Anda memelintir ayat, menambah-nambahkan. Itu dosa besar loh. Ya, terkutuklah orang yang menambah-nambahi ayat ini, teman-teman. Nggak boleh. Isinya seperti apa, ya udah sampaikan seperti itu. Jangan kamu sok-sok pintar lah. Menafsirkan sembarangan, nambah-nambah ayat sembarangan. Ini dosa yang tidak terampuni loh. Dosa yang nggak akan terampuni kalau kalian berani melakukan itu. Dan saya sangat bingung kenapa mereka begitu sering ya, begitu berani untuk mengubah-ngubah ayat. Sembarangan ngomong. Yesus ngomong A, mereka ngomong B. Yesus ngomong C, mereka ngomong D. Kenapa nggak jujur saja sih? Apa Risuli Lubis takut? Kalau dia jujur nanti dia kembali menjadi maling. Dia akan kebingungan bagaimana mencari nafkah. Karena nggak punya skill. Selain ngomong yang nggak jelas.
Apakah seperti itu? Bukankah sudah cukuplah harta benda yang Anda kumpulkan dengan cara seperti ini? Ya. Dan sekali lagi, saya setuju kalau Allah ada di pihak kita, kenapa kita harus takut? Walaupun mungkin secara manusiawi kita takut. Tapi yakinlah, yakinlah pertolongan Allah luar biasa. Kita nggak perlu takut, apalagi dengan Polycarpus inilah. Mungkin mereka kuat. Ya, mereka punya koneksi, mereka punya uang. Ya. Tapi nggak usah takut, teman-teman. Kalau orang bilang, ya mati tanam, gitu kan. Hidup ini simple kok. Hidup ini cuma sementara. Ya. Jadi nggak usah terlalu lebay lah bagi ketakutan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Luar biasa, ya. Terus, saudara, waktu saya usia 20 tahun, saya selesai sekolah di Muhammadiyah. Itu sekolah Islam, ya, yang boleh dikatakan 80% itu mengajarkan tentang Al-Quran, saudara. Ya, lainnya baru ilmu pengetahuan umum. Tapi itu tidak membuat hidup saya berubah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Akhirnya saya rampok sepeda motor, saudara. Ya, kalau saya curi di Pekanbaru, saya jual di Medan. Curi di Medan, jual di Bolga. Ini antar provinsi. Antar provinsi bukan seperti provinsi Jakarta sama Banten, bukan. Ini jauh, saudara, bisa 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam itu sepeda motor itu baru nyampe ke tempat tujuan. Kalau curi Pekanbaru sampai ke Medan itu bisa 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Ya, yang beli tentara, karena waktu itu tentara itu, saudara, punya kuasa yang luar biasa. Jadi polisi-polisi nggak berani ya tanya-tanya surat-surat. Jadi sepintar-pintar itu pengen lompat, sekali-kali ketangkap, saya dihukum, saudara, waktu itu setahun 10 bulan di penjara Labuan Rumpung Asahan. Bebas, saya diusir orang tua saya. Orang tua saya bilang, daripada polisi nanti cari-cari kamu pergi saja dari tempat itu. Saudara, saya ke Jakarta. Di Jakarta cari kerjaan sana sini nggak dapat. Akhirnya tahun 1988 Citraland belum ada, Taman Anggrek belum ada, Terminal Grogol belum begitu, belum ada jembatan layang. Dekat situ ada Pakter, ya, jual minuman keras. Ya, kalau kita kan tadi minum yang cair wajar. Tapi mereka orang-orang yang luar biasa, bukan orang biasa, karena yang keras kan bisa diminum. Biasanya yang keras itu harus dikunyah, tapi ini bisa diminum, luar biasa. Saya harap Anda cerdas, amin. Haleluya. Karena ada 3 orang nonton stand up komedi, saudara, ya. Wah, yang 2 orang ketawa, yang 1 diam. Selesai stand up komedi 1 jam, yang diam tadi ketawa sendiri. Kenapa? Lucu. Telah mikir, ya. Ya, pintar dengan cerdas beda, saudara. Ya, jadi saya minum segelas tambah darah, 2 gelas naik darah, 3 gelas marah-marah, 4 gelas tumpah darah, ya. 5 gelas bisa masuk penjara. Ya, saya bilang sama seseorang, ya, saya bilang saya udah lama di sini 3 minggu, udah nggak dapat kerjaan, makan sulit. Kamu mau cari duit atau cari kerja? Saya bilang saya mau cari duit. Ya, saya diajari bagaimana nodong, ya, di mobil-mobil pribadi maupun di bajai. Saya pikir untuk hal seperti ini hal wajar, karena di sana juga saya sudah punya nyali, ya, sudah punya keberanian yang seperti itu. Jadi, saudara, singkat ceritanya, rampok sana sini ini masih kelas jalanan, ya. Ketangkap, masuk penjara, ketangkap, masuk penjara. Akhirnya semakin banyak masuk penjara, semakin jahat. Maksudnya levelnya lebih naik lagi. Kenapa? Di penjara itu bagaikan kuliah, saudara. Jadi kita tanya, kau perkara apa? 363, kau 362, 365, kau 378, kau ini bagaimana? Kenapa bisa ketangkap? Oh, kita bahas lagi. Bagaimana kalau nanti keluar, kita jangan sampai ketangkap. Begitu. Jadi kuliahnya di dalam, saudara. Jadi orang masuk penjara itu makin berubah, ya.